Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas D Informatika mata kuliah IoT. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas ujian akhir semester 3 dengan judul Amek Foster Wheeler, A Safer Way to Fuel the World's Energy Needs. Jadi di sini kami beranggotakan ada saya sendiri dengan NIM 031, ada Samuel Alexander dengan NIM 032, ada Naura Mutia dengan NIM 033, ada Nadia Nurasia dengan NIM 034, dan ada M. Akbar Sultoni dengan NIM 041. Selanjutnya ada pembahasan tentang Amek Foster Wheeler. Jadi perusahaan internasional yang berfokus pada pasar minyak, gas, kimia, pertambangan, tenaga proses, dan lingkungan dan infrastruktur di berbagai negara. Pada tahun 2014, Amek Foster Wheeler terbentuk melalui akuisisi Foster Wheeler oleh Amek PLC. Perusahaan ini fokus pada manajemen proyek, rekayasa, dan konstruksi serta pasokan peralatan listrik. Pada tahun 2017, Amek Foster Wheeler diakuisisi oleh Wood Group yang kemudian bergabung dengan perusahaan tersebut untuk membentuk pemimpin global baru dalam penyediaan layanan teknis dan rekayasa untuk industri energi dan pasar industri lainnya. Selanjutnya ada current condition, jadi yaitu industri layanan energi, rekayasa, dan konstruksi seperti yang dioperasikan oleh perusahaan seperti Wood PLC sebelumnya dikenal sebagai Amek Foster Wheeler memiliki beberapa dinamika yang berubah seiring waktu sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan energi, yaitu industri energi sedang mengalami perubahan besar. Transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan semakin mempengaruhi proyek-proyek di sektor ini. Perusahaan seperti Wool PLC terlibat dalam proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan teknologi energi bersih lainnya. Yang kedua, ada teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi canggih semakin meningkat dalam industri ini. Perusahaan-perusahaan seperti Wood PLC terus berinovasi dalam proses rekayasa dan konstruksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, pemodelan 3D, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proyek. Yang ketiga, ada kesadaran lingkungan. Tuntutan akan keberlanjutan dan kesadaran lingkungan semakin mempengaruhi proyek-proyek industri ini. Perusahaan seperti Wood PLC mungkin memiliki fokus yang lebih besar pada solusi-solusi ramah lingkungan dan proyek-proyek dengan jejak karbon yang lebih rendah. Yang keempat, ada keterlibatan global. Jadi industri ini sering terlibat dalam proyek-proyek skala besar di seluruh dunia. Kondisi pasar dan keadaan politik di berbagai negara dapat mempengaruhi proyek-proyek ini. Yang kelima ada perubahan bisnis. Konsolidasi perusahaan dan akuisisi seperti yang terjadi ketika Wood Group mengakuisisi Amek Foster Wheeler juga mempengaruhi dinamika industri ini dengan perubahan strategi, fokus, dan jangkauan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, di sini ada paradigma of the relate industry. Jadi IoT merevolusi industri dengan mengintegrasikan dunia fisik dan virtual melalui sensor dan koneksi internet. Hal ini memungkinkan efisiensi, otomatisasi, dan integrasi yang meningkatkan pengawasan dan mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, penerapan IoT dalam pengawasan bahan bakar mampu menghemat biaya pengawasan hingga 80% per tahun per kapal. Inilah bagaimana IoT mengubah paradigma industri dengan efisiensi, integrasi, dan penghematan biaya yang signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada memiliki pengalaman yang luas dalam industri energi, terutama dalam rekayasa dan konstruksi fasilitas energi. Yang kedua, kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru dan inovasi dalam proyek energi dan keselamatan. Yang ketiga, jaringan distribusi yang kuat dan rantai pasokan andal. Yang keempat ada telah mampu mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan ekuitas merek yang baik di antara pelanggan potensial. Yang kelima ada keahlian teknis dan rekam jejak yang kuat dapat menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada beberapa proyek di industri energi dapat menjadi sangat kompleks. Yang kedua memiliki tingkat peralihan yang lebih tinggi dan harus mengeluarkan lebih banyak uang dibanding pesaingnya. Yang ketiga perlu lebih banyak investasi dalam teknologi baru karena skala ekspansi dan wilayah geografis yang berada di mana perusahaan berencana untuk berekspansi. Yang keempat seringkali melibatkan biaya yang signifikan dan peningkatan biaya dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang kelima, ada tidak pandai memperkirakan permintaan sehingga akhirnya mempertahankan persediaan yang lebih tinggi. Baik.
Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Di sini yang pertama ada tingkat inflasi yang rendah membawa stabilitas di pasar, memungkinkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu perusahaan telah menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam platform online sehingga mendapat pelanggan baru. Yang ketiga, pertumbuhan dan permintaan yang terus berkembang untuk solusi energi terbarukan memberikan peluang baru untuk Amit Foster Wheeler. Selanjutnya, penerapan standar teknologi baru dan perjanjian perdagangan bebas, pemerintah telah memberikan Amit Foster Wheeler PLC peluang untuk memasuki pasar negara berkembang yang baru. Yang terakhir, penurunan biaya transportasi karena harga pengiriman yang lebih rendah juga dapat menurunkan biaya produk. Next. Di sini yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, perubahan peraturan dan standar keselamatan di industri energi dapat mengakibatkan biaya tambahan dan penyesuaian operasional. Yang kedua, karena perusahaan ini beroperasi di banyak negara, perusahaan ini terkena fluktuasi mata uang, terutama mengingat iklim politik yang tidak menentu di sejumlah pasar di seluruh dunia. Yang ketiga, meningkatnya kecenderungan isolasionisme dalam perekonomian Amerika dapat menimbulkan reaksi serupa dari pemerintah lain sehingga berdampak negatif pada penjualan internasional. Yang keempat, profitabilitas yang stabil telah meningkatkan jumlah pemain di industri ini selama 2 tahun terakhir, yang memberikan tekanan tidak hanya pada profitabilitas, tetapi juga pada penjualan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya pembahasan IoT Component Forward Virtuoso Monitoring Teknologi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada Watch Virtuoso Monitoring Teknologi, yaitu adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk pengelolaan minyak dan gas, karbon dioksida, serta saluran pipa dan pengelolaan manajemen proses yang kuat serta real time. Nah, Virtuoso ini dikembangkan oleh Wood eh, dengan model digital operasional pertama di dunia yang menggabungkan Virtuoso dengan model kinetika hydride yaitu dari uang yang disebut VHIVE. VHIVE model ini merupakan aplikasi perangkat lunak Virtuoso dan merupakan alat digital operasional pertama di dunia untuk mengelola risiko hydride. Selanjutnya di situ ada fitur dan keuntungan dari teknologi ini yaitu mengoptimalkan produksi, pengangkutan, dan penyimpanan. Selanjutnya ada memantau dan memberikan fungsi secara operasional dan komersial. Selanjutnya menjaga integritas operasional, fleksibilitas, dan keandalan aliran, serta mengelola masalah produksi, pengangkutan, dan pemrosesan yang kompleks disesuaikan dengan tantangan unik dari instalasi klien. Selanjutnya di sini ada example of an Internet of Things, ecosystem within oil and gas extraction setting. Jadi di sini yang pertama itu ada teknologi pengambilan minyak dan gas memiliki sensor-sensor yang fungsinya itu untuk memberikan tanda jika ada mismanagement seperti kesalahan-kesalahan kebocoran ataupun yang lainnya dan ditangkap oleh gateway. Dan di gateway ini akan berkoneksi dengan cloud untuk disampaikan kesalahannya dan cloud ini akan menganalisis problem apa yang telah terjadi serta cloud akan menyampaikannya ke remote atau perangkat virtuosonya. Selanjutnya di sini ada komponen yang terkait, yaitu yang pertama ada sensor atau actuator. Sensor ini untuk mengumpulkan data sekalipun dalam skala besar dan real time, mampu membantu dalam mendeteksi pola potensi penyebab untuk kecelakaan. Selanjutnya ada IoT Gateway, ini sebagai sinyal penghubung jika ada kesalahan yang terletak pada minyak dan gas kepada cloud server. Selanjutnya ada IoT Cloud untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis sebuah problem sinyal dari gateway sekalipun dengan jumlah yang besar dan real-time dari perangkat IoT-nya. Selanjutnya ada konektivitas, yaitu penghubung perangkat IoT ke jaringan infrastruktur untuk mentransfer data. Selain itu juga digunakan untuk menghubung perangkat dengan jaringan komunikasi.
Selanjutnya ada user interface. Ini untuk membantu dan memudahkan klien mengambil keputusan dengan sistem real time, karena user interface ini menyatukan interaksi pengguna dan penyajian informasinya. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini untuk menyimpan, mengelola, serta menganalisis sinyal data dari gateway sekalipun dengan jumlah yang besar dan real time dari perangkat IoT-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama di sini ada sensor atau akuator. Pada device-to-device, sensor yang ditempatkan pada oil platforms, iceberg, vessels, dan highway mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ada machine-to-device, sensor ini mengirimkan data ke platform IoT untuk diproses dan diinterpretasikan. Lalu ada device-to-human, data dari sensor digunakan oleh manusia seperti operator, manajer proyek, dan lain-lain untuk membuat keputusan strategis seperti shutdown drilling atau alter shift course. Lalu kemudian ada IoT Cloud. Pertama ada device to machine. Sensor mengirim data ke cloud untuk penyimpanan, analisis, dan pemrosesan lebih lanjut. Lalu ada machine to device. Setelah pemrosesan data, informasi yang dihasilkan kembali diteruskan ke perangkat. Dapat berbentuk perintah untuk mengubah operasi atau melakukan tindakan lainnya. Lalu ada user interface. Pada device to human, interface digunakan oleh manusia untuk memantau kondisi aktual, menerima laporan, dan membuat keputusan. Ini dapat berupa dashboard monitoring atau aplikasi yang menyajikan informasi yang relevan dari data yang terkumpul. Lalu ada konektivitas. Pertama ada device-device, sensor yang terletak di berbagai lokasi terhubung satu sama lain untuk bertukar data. Contohnya sensor di oil platform dapat berkomunikasi dengan sensor di vessel. Lalu ada mesin to device, koneksi antara sensor dan platform IoT yang memungkinkan mengirim data dalam waktu nyata atau real time. Lalu ada device di human, pengguna mengakses data melalui konektivitas ini untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang diterima. Lalu pada IoT gateway, kemudian ada IoT gateway, di sini ada device to cloud. Gateway membantu dalam mentransmisikan data dari sensor ke cloud untuk proses lebih lanjut. Dan terakhir ada perangkat lunak. Device to cloud, perangkat lunak digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna manusia. Lalu ada machine to device, output dari perangkat lunak diteruskan kembali ke perangkat untuk melakukan tindakan tertentu. Ini ada blueprint-nya yang digunakan nantinya. Ada pengukur level air, pengukur kualitas air, lalu ada pengecekan kebocoran gas pada NCU2 ini, lalu pada BMI ada tekanan dan suhu yang kemudian nantinya akan ke central control, lalu akan dikirim ke cloud. Semua ini digunakan Arduino Mega. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, untuk pada bagian ini adalah perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk membangun itu. Nah, yang pertama itu ada sensor pendeteksi kebocoran gas atau MQ2. Sensor ini yang terus-terusan memantau tingkat gas, tekanan, dan suhu untuk mendeteksi kebocoran, dan ketika terdeteksi kebocoran, solusi IoT mengirimkan peringatan segera kepada personil terkait untuk mengambil tindakan cepat dan mengurangi resiko. Yang kedua, ada sensor tekanan dan suhu atau BME. Untuk memantau kondisi operasional dalam waktu nyata dan memantau dalam mendeteksi perubahan yang tidak biasa yang dapat mengindikasi masalah potensial seperti kebocoran atau overheat. Yang ketiga, ada sensor deteksi kebocoran minyak atau TDS meter, membantu dalam merespon cepat terhadap kebocoran dan mencegah dampak lingkungan yang merugikan. Lalu yang keempat, sensor monitoring tangki atau ultrasonic sensor
penjelasannya di sini adalah untuk memantau level persediaan minyak dan gas dalam tangki secara otomatis. Mereka juga dapat memberikan notifikasi secara real time untuk mengoptimalkan dan proses pengambilan dan mencegah kebocoran. Next. Lalu di sini ada protokol dari perangkat yang akan digunakan. Yang pertama dari sensor mendeteksi kebocoran gas atau MQ2. Di sini dia tidak memiliki protokol komunikasi yang spesifik untuk sensor MQ2, tetapi lebih membaca pada keluaran analog sensor menggunakan platform pengembangan yang sesuai. Lalu yang kedua, ada sensor tekanan dan suhu atau DME. Dia memiliki protokol komunikasi L2C, Integrated Circuit atau SPI, Serial Peripheral Interface. Lalu yang ketiga, ada sensor deteksi kebocoran minyak atau TDS meter. Dia tidak memiliki protokol komunikasi yang kompleks karena TDS meter umumnya memberikan output analog berupa tegangan atau arus yang berkorelasi dengan jumlah pendataan terlarut dalam air. Yang keempat, ada sensor monitoring tangki atau ultrasonic sensor. Dia tidak menggunakan protokol komunikasi khusus. Sebagian besar dari sensor ultrasonik berkomunikasi melalui sinyal analog atau digital sederhana yang dibaca oleh microcontroller atau perangkat pengontrol lainnya. Next. Lalu di sini ada budgeting. Budgeting di sini adalah perangkat yang akan digunakan dan harga serta kuantiti yang akan digunakan. Ada Arduino Mega, MQ2, Node MCO ESP8266, TDS meter, ultrasonic sensor, GYBME, cloud service, IoT platform license. Jadi di sini kalau di total semuanya ada di 165.500.000. Next. Adapun referensi yang kami gunakan untuk membangun susunan informasi yang kami buat sekarang ini. Next. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Selamat malam.